untuk melakukannya. Aku tidak mengerti. Tetapi ketika dia memeluk dan mencobanya, baru aku mengerti. Aku berontak dan berteriak, tapi aku takut dan akhirnya aku menangis. Lututku lemas, tidak berani berkata apa-apa. Dia semakin memaksa aku mencoba melawannya, tetapi tenagaku seperti habis setelah ketakutan. Ketika semuanya terjadi, aku teringat suamiku dan ingin rasanya minta tolong kepadanya. Dia tidak ada. Yang ada cuma setan. Jadi, apa yang benar, Pak? Aku adalah orang yang bersalah. Niatmu mencari uang sudah benar. Hanya mungkin kau sedang berada di tempat yang salah. Setelah peristiwa itu, sepupuku menjelaskan tentang pekerjaan apa yang seharusnya kami jalani. Hingga 2 tahun kemudian aku sanggup menjalaninya. Aku tidak berani pulang ke kampung. Aku kirimkan uang lewat pos. Aku benar-benar malu. Pikiranku jadi beku. Aku akan tahu apa yang selalu terbayang di pikiranku di waktu-waktu itu. Aku selalu terbayang ketika suamiku memasangkan cincin emas di jari manisku ini. Masa-masa yang tak pernah tergantikan oleh apapun. Ketentramannya, betapa aku dibuatnya merasa bahwa aku miliknya yang paling berharga dan dia akan menjaga hidupku selama-lamanya. Kemudian aku sadar bahwa aku telah sendiri, tak ada yang menjaga lagi. Aku bertanya, apa yang terbaik untuk kulakukan? Aku putuskan untuk pergi diam-diam. Lari entah kemana, sendiri. Lari dari sepupu perempuan yang nakal itu. Aku hanya bawa cincin ini untuk penjaga. Meyakinkan diriku bahwa aku masih punya suami, walaupun sebenarnya sudah tidak ada lagi yang aku punya. Aku cari sudut-sudut yang sepi di kota ini untuk berlindung dari dingin dan hujan. Aku jalani bertahun-tahun sampai aku benar-benar berani. Sekarang, semua masih ingat jelas. Aku tidak ingin cincin itu hilang. Setiap mau tidur, aku melihat-lihat. Serasa kembali pulang ke rumah yang kecil dan seorang anak yang masih kecil. Oh anak, serasa kembali ke pesta perkawinan. Banyak makanan, banyak orang baik dan ramah yang berdoa untuk keluarga kami. Tempat yang tentram bagi perempuan sepertiku. Apanya yang salah, Oni? Tidak ada yang salah. Apa yang kita punya
tidak ada yang kita punya. Sekarang kalau kau tengok lagi jari manismu, apa yang kau lihat? Tangan yang kotor dengan latar hitam di atas sana. Bintang yang di sana pun juga bukan punya kita. Jadi untuk apa kau pulang? Kau adalah orang yang tidak beralamat lagi. Setidaknya aku bisa menjenguk rumahku setiap malam, berbicara sejenak dan tertawa-tawa sedikit sambil menyirami bunga, membereskan dapur yang berantakan, mengisi termos dengan air panas. Lalu aku kembali ke sini lagi tanpa rasa takut dan menderita. Aku merasa jalannya lurus dan rata. Aku tidak iri padamu. Aku lebih mencintai tempat yang sama sekali belum pernah aku kenal. Seperti terlahir kembali ketika kau melihatnya. Semua telah ada begitu rupa dan aku menyukainya. Terus maju tanpa mencemaskan apa-apa. Karena aku sadar aku hanya bawa badan yang jelek ini. Lalu, kapan Pak Tan akan pulang? Kapan-kapan saja. Aku lapar lagi. Pak Tan tidak punya apa-apa untuk dimakan. Apa Bang masih lama ya? Supaya kita bisa tidur lagi. Tunggu saja sebentar. Sebentar lagi Mami juga datang. Oli, kau bisa nyanyi? Nyanyi apa? Biasanya perempuan punya lagu kesukaan. Aku tidak ada. Kalau menidurkan anakmu, kau pasti menyanyikan lagu. Saja. Jadi, kalau cincin itu tidak ketemu bagaimana? Besok aku sendiri saja yang keliling mencarinya. Siang tadi, kenapa Pak Tan lama sekali duduk di depan restoran ayam goreng? Katanya tidak suka ayam. Bukan tidak suka, tidak bisa makan ayam, Pak. Jadi bikin apa di sana tadi? Aku melihat seseorang yang sepertinya pernah aku kenal dulunya. Siapa? Ketika aku lewat dan melihat wajahnya sekilas, sepertinya pernah kenal. Oh, tidak taunya, dia adalah orang yang rumahnya pernah kami bangun. Jadi ketika sudah selesai, saluran WC-nya mampet. Dia komplain sama bosku. Lalu bos menyuruh aku untuk memperbaikinya. Karena kebetulan semua pekerjaannya sudah dapat kerjaan di tempat lain. Dia pengusaha pabrik kantong plastik di kota ini. Bukan main enaknya kerja waktu itu. Saat istirahat aku diberi makan roti-roti mahal. Mengunyahnya saja kelaknya bukan main. Waktu istirahat, aku juga dikasih sirup yang tidak pernah aku minum sebelumnya. Setelah selesai, persenannya besar juga. Dan aku dikasih kemeja bekas, tapi masih bagus. Jadi ketika aku pakai, seorang teman bilang, itu kemeja mahal. Jadi, Pak Tan berharap dia ingat sama Pak Tan lagi. Makanya duduk lama-lama di depan restoran itu. Bukan, Oni. Melihat orang baik itu tidak ada bosan-bosannya. Kenikmatan atas kebaikannya terus membekas. Nah, itulah yang tadi Pak Tan rasakan. Rupanya, siang tadi dia booking restoran itu untuk ulang tahun anaknya. Pak Tan dapat kue dan minuman soda dari tukang satu restorannya.
baik. Kau tidak tidur. Terasa hawa dinginnya. Abang sebentar lagi juga datang. Tunggu saja dulu. Sisa labu siam tadi sudah habis. Ya sudah. Memangnya satu karung kau kasih aku labu siam tadi. Bukannya juga kau tidak suka. Kalau tidak ada lagi yang dimakan, bagaimana lagi? Ya, tunggu saja sampai besok pagi. Apa Patan pernah ketemu baik? Tapi kita berdua tidak kenal dia. Seperti apa ya orangnya? Teman Bang itu banyak. Tidak perlu kita kenal satu persatu. Baik tidak ada di stasiun. Aku tak ketemu dia. Jadi, Ya bagaimana lagi? Malam ini kita tak punya harapan lagi. Ini aku bawakan martabak untuk Pata dan Noni. Sudah, besok kau dicari sendiri saja. Wah, martabak keju. Patan, ayo makan martabaknya. Waktu jalan ke sini dari stasiun, rupanya tukang martabak baru mau pulang. Itu sisa dagangannya dikasih sama aku. tapi masih hangat juga. Baik mungkin sudah kabur dari sini. Aku benar-benar tidak menyangka. Tapi awas kalau ketemu lagi.